Selamat pagi anak-anak ibu. Kita masuk pada pelajaran matematika kembali. Pada pelajaran yang lalu ibu sudah terangkan mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan pada garis bilangan. Dan hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai membandingkan pecahan dengan melakukan perkalian silang. Nah, anak-anak ibu, kamu perhatikan baik-baik. Ibu ambil di sini contoh yang pertama, yaitu membandingkan pecahan dengan melakukan perkalian silang. 3/4 dibandingkan dengan 3/6. Maka kita lakukan perkalian silangnya, yaitu kita kalikan melakukan perkalian silangnya. Yang kita lakukan adalah 3 dikali dengan 6. 3 kali 6 18, kita tuliskan di sebelah kiri. Dan selanjutnya 4 dikali 3 hasilnya 12, kita tulis di sebelah kanan. Lalu hasilnya tadi kita lihat bahwasanya 18 dengan 12. Tentu anak-anak ibu sudah tahu bahwa 18 itu tentu lebih besar daripada 12. Jadi hasilnya di sini adalah tanda yang kita pakai adalah lebih besar atau lebih dari. Nah, yang kedua, anak-anak ibu bandingkan di sini 2/6 kita bandingkan dengan 2/3. Kita lakukan perkalian silangnya. Maka kita kalikan adalah 2 dikali 3. 2 kali 3 6, kita tuliskan di sebelah kiri. Ini dia. Selanjutnya 6 dikali 2. 6 kali 2 yaitu 12. Maka kita bandingkan angka yang kita kalikan tadi, 6 dengan 12. Tentunya 6 lebih kecil daripada 12. Yang ketiga, ibu ambil contoh di sini adalah 4/8. Kita bandingkan dengan 1/2. Kita lakukan perkalian silangnya, yaitu ini dia, 4 dikali 2. Tentunya hasilnya adalah 8. Selanjutnya 8 dikali 1. Hasilnya 8. Berarti anak-anak ibu dapat lihat di sini 8 dengan 8 berarti sama angkanya. Maka kita pakai tanda sama dengan. Jadi pada pelajaran yang lalu ibu sudah terangkan untuk mempermudah kamu mengingat mana lebih besar, lebih kecil. Membacanya ini adalah, kalau ini mulutnya terbuka lebar, ini disebut dia lebih besar, singkatan dari B. Dan ini singkatan dari K, kecil. Kecil atau kurang dari. Ini besar atau lebih dari. Kalau tanda yang ketiga ini tentunya kamu sudah tahu, membacanya adalah sama dengan. Dan yang berikutnya kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Penjumlahan pecahan dengan penyebutnya sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya adalah tetap. Nah, anak-anak ibu, kamu perhatikan caranya supaya kamu mengerti. Jangan salah pengertian. Contoh yang pertama ibu buat di sini adalah 2/8 ditambah 4/8. Tentunya yang kita tambahkan atau yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja. Pembilangnya tentu yang di atas ya anak-anak ibu. Kita tambahkan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan penyebutnya di sini adalah 8. Penyebutnya tetap 8. Jadi hasilnya adalah 6/8. Jadi yang kamu tambahkan atau yang kamu kurangkan di sini adalah
hanya pembilangnya saja. Dan selanjutnya kita lihat yang nomor 2, contoh yang kedua yang ibu buat. 12/15 dikurang 9/15. Maka kita kurangkan lebih dahulu, yaitu pembilangnya saja. 12 dikurang 9, hasilnya adalah 3. Sedangkan penyebutnya di sini adalah tetap, berarti tetap dia 15. Maka 12/15 dikurang 9/15 hasilnya adalah 3/15. Yang ketiga, 4/7 ditambah 3/7. Ini anak-anak ibu lihat, kita tambahkan, ibu bilang tadi adalah pembilangnya saja. 4 ditambah 3, 7, penyebutnya tetap 7. 7/7 itu artinya 7 dibagi 7, itu hasilnya adalah 1. Lalu yang keempat, ibu ambil contoh menjumlahkan pecahan dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya sama dengan memakai dengan soal cerita. Bayu memiliki tongkat sepanjang 3/4 meter. Edo memiliki tongkat sepanjang 1/4 meter. Berapa meter panjang kedua tongkat tersebut jika disambungkan? Berarti disambungkan di sini artinya adalah ditambah. Panjang tongkat Bayu dan Edo jika disambungkan atau jika ditambahkan, Bayu tadi memiliki tongkat 3/4, berarti kita tuliskan 3/4. Sedangkan Edo mempunyai panjang tongkat yaitu 1/4, berarti kita tambah 1/4. Maka hasilnya 4/4. 4/4 artinya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Inilah penjumlahan dalam bentuk cerita. Lalu yang selanjutnya ibu ambil contoh yang kelima. Di sini ada ibu buat soal cerita, yaitu sebuah semangka dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Rani mengambil 5 bagian. Pertanyaannya adalah berapa bagian semangka yang tersisa? Maka di sini kita jawab bahwa semangka yang ada adalah 1 bagian. 1 bagian itu kita ubah menjadi pecahan, yaitu menjadi 8/8. Karena 8/8 itu adalah sama dengan 1. Lalu Rani tadi mengambil 5/8 bagian. Maka 1 bagian semangka tadi kita ubah menjadi pecahan, jadi 8/8. Rani mengambil 5/8, berarti kurang 5/8. Maka hasilnya 8 dikurang 5 sama dengan 3. Sedangkan penyebutnya sama atau tetap. Berarti hasilnya adalah 3/8 bagian. Jadi di sini anak-anak ibu sudah mengetahui pecahan dalam bentuk cerita. Jadi sebagian semangka yang tersisa itu adalah 3/8 bagian. Nah, anak-anak ibu, tentunya dari pelajaran yang ibu terangkan tadi kamu sudah mengerti bagaimana cara membandingkan pecahan dengan melakukan perkalian silang dan dengan menjumlahkan pecahan atau mengurangkan pecahan dengan penyebutnya sama. Jadi anak-anak ibu, sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran yang ibu berikan.